Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channel aku, Weni Amalia. Dan di video kali ini aku akan bahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan seputar pelatihan prakerja di Skill Academy. So buat kalian yang memang membutuhkan informasi ini, silahkan ya teman-teman disimak videonya sampai habis dan jangan sampai di skip agar kalian itu tidak gagal paham ya dalam menerima informasi yang akan aku sampaikan gitu. Dan sebelum lanjut, seperti biasa ya, dibantu subscribe-nya terlebih dahulu dan klik tombol like, komen, share, serta aktifkan juga notifikasi loncengnya agar nantinya kalian itu tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru mengenai pembahasan kartu prakerja di video berikutnya. Oke, jadi di sini nggak usah lama-lama ya teman-teman, aku akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu kendala tidak bisa putar video atau buka soal ya saat melakukan pelatihan ya teman-teman, pelatihan di dalam kelas Skill Academy. Oke, jadi di sini aku akan buka dulu untuk aplikasi Skill Academy-nya teman-teman. Oke, sebentar ya, ditunggu. Oke, kita masuk ke kelas saya. Di sini aku akan contohkan ya, jika kalian memang mengalami kendala tidak bisa putar video dan buka soal. Nah, oke, kita masuk ke sini dulu. Nah, setelah kalian masuk ke dalam kelas saya ya teman-teman ya di Skill Academy, itu kan nanti kalian disuruh tuh ngisi soal ya, terus di sini ada nonton video, terus buka dokumen, tetapi terkendala tidak bisa dibuka. Misalkan dalam pre-examnya ini lancar-lancar aja, terus mau ke yang berikutnya di sini di pengenalan kelas, pada saat menonton video ini nggak bisa diputar. Contoh ya teman-teman ya, ini contoh aja, misalkan muter aja kayak gini nih, nggak bisa gitu kan. Nah, jadi di situ saran dari aku, kalian nunggu aja nih, ditinggal dulu beberapa menit, sekitar 5 menit, ntar kalian buka kembali, pasti nanti bisa dibuka teman-teman. Kalau misalkan belum bisa juga, itu berarti sedang banyak yang memakai aplikasi Skill Academy ini teman-teman. Jadi kalian coba alihkan dulu ke website, jangan melalui aplikasi. Biasanya kalau melalui website Skill Academy itu lebih lancar gitu teman-teman. Nah, jika masih terkendala, kalian bisa coba di malam hari, di jam-jam sekitar jam 2 malaman atau jamnya intinya jam segituan ya teman-teman ya. Bukannya apa-apa, karena di sini kita nyari yang kira-kira waktu yang nggak banyak dipakai buat orang akses gitu loh teman-teman, gitu ya. Nah, terus di sini untuk yang misalkan ini ada juga yang nanya pas mau buka exam itu nggak bisa. Nah, jadi kenapa nggak bisa buka exam ya yang di sini, karena ada beberapa, mungkin ya ada salah satu yang belum kalian buka teman-teman. Misalkan kalian ketinggalan nih, dokumennya belum kebuka, nah otomatis yang exam ini nggak bakal bisa terbuka kecuali kalian sudah menyelesaikan yang ini semua ya teman-teman ya, yang di atas ini sudah selesai semua, baru kalian bisa lanjut ke yang pertanyaan ini yang exam ya teman-teman gitu. Oke, terus lanjut ya yang ke pertanyaan kedua, yaitu progres kelas saya kenapa nggak berubah. Misalkan contoh ya teman-teman, di sini masih aja sekitar 80% gitu ya contoh ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, pastikan kalian itu sudah membuka ya, sudah menyelesaikan semua yang disuruh dikerjakan gitu teman-teman. Jadi contohnya kayak gini nih, pre-exam kalau misalkan sudah dicentang hijau itu tandanya sudah. Nah, biasanya kalian itu progresnya belum 100% padahal udah melakukan semuanya, intinya udah dibuka semuanya. Itu biasanya gini teman-teman, pada saat kalian melakukan putar video itu belum sampai selesai, kalian udah di skip ataupun ini teman-teman udah kembali gitu, kalian lanjut ke berikutnya. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Jadi harap diselesaikan semuanya teman-teman sampai benar-benar tuntas gitu. Terus di sini dokumen ya, dokumen ini kan biasanya terselip ya teman-teman ya, nggak bisa terlihat ini. Jadi kalian itu pastikan semua dokumen jangan sampai ada yang tertinggal, harus dibuka semua. Kalian gini nih, lihat dokumen di sini kan nggak bisa dibuka, jadi nanti bakal di download. Kalian bisa lihat melalui, oke ini kalian bisa lihat ya teman-teman ya,
kalian bisa klik download sertifikat. Contoh kayak gini teman-teman ya. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, jadi kalian bisa buka dokumennya. Misal di sini nggak bisa dibuka, kalian bisa buka melalui file manager di HP kalian gitu. Oke. Dan di sini jangan sampai juga kelewat untuk memberi rating dan komentar. Gini teman-teman, kalian harus kasih bintang 5 dan komentar apa gitu yang bagus, yang positif. Oke, gitu teman-teman ya. Intinya pastikan semua itu jangan sampai ada yang terlewatkan teman-teman, biar nanti progresnya itu bisa 100%. Kalau progresnya itu kalian ngerasanya perasaan udah aku selesai semua, udah dibuka semua, tapi kok nggak 100%, itu nggak mungkin teman-teman ya, itu pasti ada yang kelewat gitu. Kalau misalkan emang iya sudah selesai semua, mungkin ada kesalahan dari sistem, jadi kalian itu buka lewat website. Kalau misalkan dibuka lewat website bisa berubah 100%, ya memang benar berarti kesalahan dari sistem gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi di sini setelah progres sudah 100%, kenapa belum checklist hijau? Nah, jadi yang kayak gini ya teman-teman ya. Kita klik yang di sini nih, bagian cek status sertifikat. Oke, kita cek status. Nah, kebanyakan pada nanyanya yang ini nih, yang bagian pertama ya, yang menyelesaikan progres kelas hingga 100%, ini kan tugas kita ya. Nah, kalian itu ngerasa udah 100%, udah intinya udah selesaiin, kenapa belum checklist hijau juga? Nah, jadi di sini tuh kalian nggak perlu khawatir ya teman-teman, karena aku sendiri juga sabar aja nunggu gitu. Aku kemarin selesaiin kelasnya tuh pagi hari, dan siang hari belum checklist. Ternyata pas sekitar habis maghrib itu otomatis berubah sendiri teman-teman, jadi checklist hijau. Jadi kita hanya perlu bersabar aja gitu ya. Dan untuk yang ini ada juga yang nanya, Kak, gimana caranya melaporkan sertifikat ke Bukalapak? Nah, jadi untuk yang bagian ini bukan tugas kita lagi ya, ini adalah tugas dari pihak SIL Academy. Oke, jadi kayak gitu. Terus lanjut kita ke pertanyaan yang keempat ya. Sertifikat yang baru didapat itu baru satu gitu. Contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Ketika kalian melihat daftar sertifikat di sini, nah terus kalian itu baru mendapatkan satu sertifikat yang biru aja. Nah, jadi di sini itu ternyata kalian itu mungkin belum membuka yang ini nih teman-teman ya. Yang di kelas saya, coba di sini. Kita masuk ke kelas saya, lanjut di sini teman-teman. Oke, di bagian dokumen nih. Nah, di bagian dokumen ini belum kalian buka. Jadi si sertifikat yang putih itu gak bisa ini teman-teman, apa namanya ya, belum muncul gitu. Kalau misalkan kalian sudah buka, nah nanti pasti di situ sertifikat yang putih juga muncul di bagian daftar sertifikat saya. Contohnya yang kayak tadi ya teman-teman ya, ini nggak bisa dibuka lagi, mungkin sistem error lagi teman-teman. Sebentar ya. Oke, sebentar, kita cari yang dokumen pre-exam. Oke, ringkasan, kita klik lihat dokumen. Oke, intinya kalian itu pada bagian yang lihat dokumen itu ada salah satu di situ isinya adalah sertifikat yang warna putih. Jadi kalian harus dibuka semua dokumennya biar nanti si sertifikat putihnya itu juga ikut muncul di daftar sertifikat. Gini teman-teman ya. Kalau misalkan sekiranya sudah diklik semua tetapi maksudnya di daftar ini ya yang progres kelas, gini teman-teman contohnya. Sebentar. Nah, kalau misalkan di ringkasan, terus yang di dokumen-dokumen emang sudah kalian buka semua, tetapi untuk sertifikat yang putih ini belum muncul, kalian juga nggak perlu khawatir ya, karena di sini sertifikat yang akan dilaporkan ke pihak Bukalapak dan pihak prakerja itu adalah yang dipakai ini, yang sertifikat yang warna biru teman-teman, sertifikat lulus exam, bukan yang sertifikat selesai materi gitu teman-teman. Paham ya teman-teman ya, jadi kalian tuh nggak usah khawatir. Dan di sini
untuk pertanyaan yang kelima, Kak, kenapa ya aku udah dapat 2 sertifikat di dalam aplikasi Skill Academy, tetapi belum muncul juga di dalam dashboard prakerja. Oke, untuk pertanyaan yang ini kayak gini ya teman-teman ya, sebentar. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi di sini tuh prosesnya adalah tim Skill Academy ya mengirimkan data penyelesaian kelas di hari sebelumnya kepada tim mitra platform prakerja Bukalapak, Pintaria ataupun yang lainnya pada setiap hari kerja. Selanjutnya, mitra platform prakerja Bukalapak atau Pintaria akan menyerahkan data penyelesaian kelas teman-teman ke pihak prakerja. Terus proses verifikasi sebelum akhirnya sertifikat muncul di dashboard itu membutuhkan waktu 2-5 hari kerja teman-teman ya. Hari kerja loh ya, bukan termasuk akhir pekan, Sabtu Minggu ya ataupun libur nasional. Jadi di sini kalian intinya harap cek secara berkala aja gitu ya. Ada juga yang bilang kayak gini teman-teman, punya aku belum ini juga ya muncul sertifikatnya di dashboard prakerja, terus belum muncul juga untuk dan jadwal insentifnya juga belum muncul. Nah, jadi ada juga intinya bilangnya katanya kalau sebelah ini udah loh kelas yang sebelah, kok kelas yang Skill Academy belum. Nah, jadi untuk Skill Academy karena di sini banyak banget peminatnya, banyak banget yang akses, jadi nggak bisa langsung semua itu diselesaikan dalam 1 hari gitu loh teman-teman, jadi bertahap gitu ya. Jadi kalian hanya perlu bersabar. Intinya masih mending lah teman-teman ya, menurut aku tuh gelombang 12 ini termasuk mending ya, cepet. Kalian bisa tanya ya pada yang kemarin lolos di prakerja gelombang 1-11 itu prosesnya malah kebanyakan lebih lelet. Aku sendirian nih teman-teman, itu proses masuknya sertifikat ke dashboard aja paling cepat 4 hari teman-teman ya gitu. Jadi kalian itu harus bersabar, oke? Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir ya teman-teman ya, di sini Kak, saya sudah menukarkan voucher kelas ya ataupun redeem kelas di Skill Academy setelah melakukan pembelian di Bukalapak atau Pintaria, namun kelasnya kenapa tidak muncul gitu. Nah, jadi di sini apabila kelas tidak muncul ya teman-teman, mohon dipastikan terlebih dahulu kalian itu login menggunakan akun atau email yang benar ya, tidak typo atau akun tidak menggunakan email punya keluarga atau saudara dan yang lainnya. Terus di sini pastikan kalian klaim kode voucher di akun yang sesuai, jangan sampai tertukar ya teman-teman, karena pada prakerja di gelombang sekitar 4, 5, 6 dan seterusnya itu kebanyakan pada salah menukar kode voucher teman-teman. Nah, hal ini biasanya terjadi karena mereka mengerjakan beberapa akun pelatihan di satu HP gitu, jadi tertukar ya, dan ini yang menjadi penyebab salah satunya gitu. Dan apabila kedua hal sudah dipastikan dan masih belum ada ya untuk ininya kelasnya ya belum muncul, mohon kirimkan detail kode voucher yang teman-teman dapatkan melalui kami ya teman-teman ya, atau kalian bisa DM aku di Instagram ya, nanti aku akan bantu selesaikan untuk kendalanya gitu teman-teman. Oke? Mungkin segitu aja pembahasan aku mengenai rangkuman beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seputar pelatihan prakerja di Skill Academy. Oke, jadi mungkin videonya aku akhiri dulu. Jangan lupa ya teman-teman, jika kalian suka dengan video pembahasan kali ini, silahkan tinggalkan like, comment, share, and subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.